Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Osman Sabta Udang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ya, Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabta Udang. Ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang. Kalau kakaknya saja dituduh sebagai PKI, lantas bagaimana dengan dirinya? Dalam satu keluarga, kakak kandung dituduh sebagai seorang PKI, ini kan lucu, aneh, dan menggelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya menemukan beberapa video yang saya kompilasi menjadi sebuah pengakuan atau testimoni dari narapidana terkait dengan tuduhan ijazah Jokowi palsu, yaitu Bambang Trimulyono, yang divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 6 tahun penjara, kemudian banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, berkurang hukumannya menjadi 4 tahun penjara. Nah, kompilasi video ini membuktikan adanya kronologi kenapa Bambang Trimulyono demikian nekat melontarkan berbagai tuduhan tanpa bukti, bahkan cenderung mengarah ke fitnah, hingga akhirnya menjadi rujukan bagi para pembenci Jokowi, sehingga dijadikan sebagai alat dan propaganda politik, sebagai dalih dan alasan untuk bisa memakzulkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis. Beberapa waktu sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah video bagaimana kesaksian dari kakak kandung Bambang Trimulyono yang tinggal di Blora, Jawa Tengah, yaitu Endang, yang mengungkap tentang awal kebenciannya Bambang Trimulyono ini terhadap Presiden Jokowi. Ya, berawal dari kekecewaannya terhadap hasil Pilpres 2014, di mana ia sangat fanatik, dikenal sangat mengidolakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang harus dipecundangi oleh Jokowi. Dari kekecewaannya yang begitu berat, bahkan diduga kuat berubah menjadi depresi, ia ingin mencoba untuk menjadi sosok pahlawan yang ingin membuktikan bahwa dirinya yang mungkin juga sudah memiliki gejala gangguan kepribadian, yaitu adanya sikap megalomaniak, bahwa ia bisa menjadi seorang pahlawan yang bisa membatalkan Presiden Jokowi sebagai seorang presiden. Oleh karena itu, ia pun tidak mau tahu apapun yang terjadi, the show must go on. Ia jalan terus dengan khayalan, dengan halusinasi dan imajinasinya. Depresi berat dan kepingin menjadi sosok pahlawan yang kepingin membatalkan seorang Jokowi sebagai presiden, akhirnya ia mencoba untuk menempuh cara baru, yaitu dengan menulis buku Jokowi Undercover. Di situ banyak diungkap tentang asal-usul orang tua Jokowi, lengkap dengan keluarganya, hingga akhirnya menuding atau menuduh, bahkan memfitnah Presiden Jokowi, anak PKI, dan seterusnya. Buku Jokowi Undercover jilid pertama yang isinya mengungkap dan membeberkan tentang keluarga Jokowi itulah yang membuat heboh negeri ini, hingga akhirnya buku itu menjadi booming dan sempat viral beberapa waktu yang silam. Namun tampaknya cara yang ditempuh oleh Bambang Trimulyono, karena memang hanya berisi tentang tuduhan, akhirnya ia harus diseret ke depan pengadilan, dan oleh Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah, ia divonis penjara selama 3 tahun mulai dari tahun 2017. Ia dinyatakan bersalah karena mengandung unsur kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu. Vonis yang dituding oleh Bambang Trimulyono sebagai pengadilan gelap itu tampaknya yang membuat
cita-cita dan keinginan Bambang Trimulyono untuk bisa mendongkel Presiden Jokowi dari istana tampaknya mendapatkan tantangan yang cukup berat. Karena apa? Majelis hakim di dalam membuat vonis atau di dalam membuat keputusan tentu saja berdasarkan saksi fakta dan juga keterangan dari saksi ahli. Nah, repotnya Bambang Trimulyono ini tidak bisa menunjukkan kebenaran tuduhan yang ia sampaikan. Misalnya tuduhan Jokowi sebagai anak PKI dan seterusnya. Karena memang tidak ada saksi fakta maupun saksi ahli yang dihadirkan yang bisa menguatkan keyakinan hakim bahwa apa yang disampaikan atau yang dituduhkan oleh Bambang Trimulyono itu merupakan sebuah fakta. Apalagi sumber-sumber yang digunakan, kalau itu merupakan sebuah hasil riset yang dimuat di dalam buku Jokowi Undercover jilid 1 itu diduga kuat hanya berdasarkan potongan-potongan berita dari berbagai media yang ia clipping. Ini kan aneh. Kalau memang itu merupakan sebuah hasil riset, harus menggunakan metodologi ilmiah, tentu saja sangat diragukan sehingga pantas apabila ia menerima ganjaran dengan vonis 3 tahun penjara. Nah, penjara tampaknya tidak membuat gejala kepribadian megalomaniak dan ingin jadi pahlawan seorang Bambang Trimulyono ini jera. Justru ia semakin nekat, bahkan ia terus berusaha untuk memberikan framing jahat, tidak peduli apapun resikonya, hingga akhirnya ia melanjutkan buku Jokowi Undercover jilid kedua. Bahkan ia sempat bertemu dengan Suki Nurharja, ya salah seorang ustadz yang juga dikenal sebagai seorang pembenci Presiden Jokowi, hingga akhirnya mereka melakukan praktek mubalah untuk meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Inilah kasus yang membuat heboh hingga akhirnya ia pun divonis penjara selama 6 tahun dan berkurang menjadi 4 tahun setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, khususnya di Semarang. Nah, itulah kronologi yang bisa kita tangkap melalui kompilasi video berikut ini. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok. Gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 008-112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku. Tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya. Gitu. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu.
Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Ijazah Pak Jokowi SMA itu palsu, maka otomatis dia tidak sah menjabat sebagai presiden sejak 2014. Meskipun yang kita ajukan ini bukti-buktinya berkait dengan yang 2019 untuk menyederhanakan gugatan saya kira. Tetapi kan ijazah SMA yang ditumpuk sama aja. Yang palsunya sejak 2014. Artinya sejak 2014 kita tidak mempunyai negara. Nah, coba kita berpikir tenang sedikit. Jangan pikir pro kontra. Jangan a priori terhadap apa yang saya lakukan. Gitu. Berarti utang-utang yang ditandatangani pemerintah ini kepada pihak-pihak lain selama di dalam masa kepresidenan Pak Jokowi tidak sah. Secara hukum, batal demi hukum. Itu artinya kalau kita bisa buktikan itu, kita bisa membebaskan anak cucu kita dari beban utang itu. Ya kan? Saya juga mempunyai pandangan yang jelas terhadap masalah utang ini. Utang yang harus dibayar oleh anak cucu itu secara paradigmatik sudah salah. Masa kita yang tanda tangan yang nanggung anak cucu? Gitu loh. Secara paradigma waktu. Sekarang paradigma ruang. Orang yang berada di pojok desa yang jauh dari jalan tol itu nggak tahu urusannya apa-apa dengan jalan tol, tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari keberadaan jalan tol. Tiba-tiba dia dan anak cucunya menanggung utang untuk yang dipakai untuk membangun jalan tol itu. Benar saja sudah salah secara paradigma, apalagi ditandatangani oleh orang yang tidak sah untuk menandatangani itu. Jadi sebenarnya ini masalah-masalah yang kita pentingkan. Nah, jadi kalau gugatan ini berhasil, kita bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Jadi saya heran kalau ada pihak yang menghalangi usaha pembuktian hukum untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada ruginya kita membuktikan. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran, nggak sulit beliau membantahnya. Gitu. Sangat mudah, apalagi dia presiden, tinggal panggil saksi-saksi yang saya sebutkan di buku saya. Apa susahnya menjawab itu? Ya, saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Osman Sabta Udang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ya, Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabta Udang. Ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang. Ya. Ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD. Dia mengaku disuruh Pak Osman Sabta Udang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya. Waktu itu Pak Osman Sabta Udang disuruh Pak Jokowi. Gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa gitu loh. Maksudku kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu. Saya bisa saja, tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong, itu fakta gitu. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi pertemuan itu terjadi dengan Osman Sabta, itu terjadi pertemuannya? Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Oh. Masa dia bohong, masa bohongi adiknya sendiri. Oke. Saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Nah, itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut. Itu cirinya PKI. Itu kakak Pak Bambang sendiri? Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Gitu. Karena itu sudah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut. Walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh. Mereka nggak percaya sumpah gitu.
Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dari sisi kebangsaan dan dari sisi pragmatik, semua tuduhan yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono melalui kompilasi video itu dari awal memang dia sudah mempunyai mens rea, mempunyai niat jahat untuk memframing secara jahat kepada Presiden Jokowi akibat dugaan kekecewaannya terhadap jagoannya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sangat diidolakan itu akhirnya gagal untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Seandainya jagoannya menang, bisa jadi tidak ada kasus yang bikin gaduh seperti sekarang ini. Nah, uniknya oleh para pembenci Presiden Jokowi dan mereka yang selama ini merasa kecewa akibat kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, tuduhan tanpa bukti dan nyata-nyata Bambang Trimulyono sudah dinyatakan bersalah terkait dengan tuduhan tanpa bukti itu dan sudah disidangkan di 2 pengadilan. Ternyata masih dijadikan sebagai rujukan para pembenci Jokowi bahwa mereka tidak begitu yakin, bahkan sangat meyakini bahwa Jokowi memang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi kandidat pejabat publik. Saya kira ini baik menggunakan logika common sense publik maupun logika hukum sangat tidak masuk akal. Mereka justru lebih percaya kepada seorang narapidana yang nyata-nyata menyebarkan kabar bohong, menyebarkan tuduhan tanpa bukti bahkan fitnah, hingga akhirnya dia gagal untuk membuktikan tuduhannya itu di pengadilan, tetapi lebih dipercaya daripada vonis majelis hakim. Majelis hakim tentu saja tidak akan gegabah, tidak mungkin akan menghukum orang yang benar. Bahkan di dalam hukum itu dikenal adagium, lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada harus menghukum orang yang benar. Ini sudah lama dikenal oleh masyarakat kita. Jadi majelis hakim di dalam memutuskan atau di dalam memvonis seorang terdakwa tentu saja melalui pertimbangan yang sangat matang. Resiko dari keputusan hakim tidak hanya berlaku di dunia tetapi juga kelak ketika harus berhadapan dengan sang pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau masih ada pihak-pihak tertentu yang justru masih percaya kepada tuduhan-tuduhan ngawur ala Bambang Trimulyono ini, patut kita pertanyakan logika akal sehatnya dan juga logika common sense-nya. Itulah sebabnya tuduhan-tuduhan Bambang Trimulyono kalau kita runut kronologinya, misalnya menuding Jokowi anak PKI juga sama sekali tidak ada buktinya. Dari sisi ini makin terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono sebenarnya hanya merupakan kibulan belaka. Apakah benar Presiden Jokowi memanggil dirinya lewat Usman Sabtaudang, Ketua Umum Partai Hanura, yang disampaikan lewat kakak kandungnya Bambang Sadono yang saat itu menduduki jabatan sebagai anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi pada saat yang sama ketika diminta untuk hadir untuk melakukan klarifikasi terkait dengan pengakuan Bambang Trimulyono, Bambang Sadono tidak mau hadir. Dan anehnya lagi, uniknya justru Bambang Trimulyono malah menampar wajahnya sendiri dengan menuduh kakaknya yang tidak mau hadir itu sebagai orang PKI. Kalau kakaknya saja dituduh sebagai PKI, lantas bagaimana dengan dirinya? Dalam satu keluarga, kakak kandung dituduh sebagai seorang PKI, ini kan lucu, aneh, dan menggelikan. Jadi kalau dengan kakak kandungnya saja sudah berani memberikan tuduhan sejahat itu, apalagi dengan pihak lain yang dia benci. Ini merupakan sebuah pernyataan-pernyataan yang memang didasarkan pada halusinasi semata, yang tujuan utamanya bukan untuk mengungkap kebenaran, melainkan hanya untuk memberikan spirit kepada dirinya sendiri, memberikan stimulan, memberikan dorongan batiniah bagi dirinya sendiri terkait dengan gangguan kepribadiannya sebagai seorang megalomaniak yang merasa dirinya sebagai orang besar, memiliki pengaruh dan bisa menjungkir balikkan fakta yang ada. Termasuk diantaranya adalah bisa menyingkirkan Jokowi dari istana. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.